Sebelum lanjut ibadah, yuk kita like dulu videonya, subscribe, press the bell, dan juga share ke teman-teman semua supaya semakin banyak orang yang diberkati. Haleluya, shalom saudara. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari ini. Kita mau bersama-sama angkat pujian kita yang penuh dengan sukacita. Amin saudara. Karena Dia Allah yang sangat baik, Allah yang sungguh luar biasa, pemilik hidup kita. Amin saudara. Kita semua percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua dalam kendali Dia. Amin. Kita sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, melenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Dialah pemilik hidup kita. Amin. Yes. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Saudara-saudara saya bersuka cita pagi ini Tuhan, ya. Amin. Kita semua bersama-sama mau membawa hati kita penuh sukacita. Kita tanggalkan setiap beban hidup kita. Kita percaya bahwa Dialah Allah, tak pernah meninggalkan kita. Amin. Yes. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, melenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Yes, yes, yes. Haleluya. Baik, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa, ucap syukur kalau pagi ini Tuhan kami bisa hadir di
ibadah online ini Bapa, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan saudara kami seiman. Pun kami tidak bertemu di dalam rumah-Mu, tapi kami percaya di keluarga kami pun, di rumah ini pun kami juga mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami juga mengalami berkat kelepasan dari Tuhan. Ya Bapak, bila kira Kau beracara dari dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, di akhirnya, Kau berkati kami semua yang mengikuti ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Kita mau bawa pujian sembah kita dari hati kita yang terdalam. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami olehku, sungguh indah. Kasih-Mu itu luar biasa Bapa bagi hidup kami. Oh haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
setiap jam adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami boleh terus menyenangkan, mengerti akan setiap rencana dan hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, naikkan pujian nilai. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Kiranya Kau pakai setiap apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biar menjadi rema, biar bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu, berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini, meskipun kita ibadah online, ya, karena anjuran pemerintah kita harus PPKM, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini saya akan beri tema tetap kuat dalam kondisi apapun. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, khususnya kondisi seperti sekarang ini. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 40 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara dikasih dalam Tuhan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan ketika kita berada dalam keadaan baik-baik saja. Hampir semua kebutuhan tercukupi dan apapun yang kita inginkan dapat dicapai dengan mudah. Tetapi berbeda halnya jika kita sedang berada dalam kondisi kesulitan. Ya, bukan hal yang mudah bagi kita untuk dapat lagi berharap sepenuhnya kepada Tuhan ketika melihat bahwa masalah yang kita hadapi sangatlah berat dan sulit untuk diatasi. Ya, keadaan ekonomi yang tidak kunjung baik. Ya, kita melihat wabah, ya, virus corona di mana-mana, saudara kasih dalam Tuhan. Banyak orang-orang yang terinfeksi, ya. Kita juga bisa melihat di rumah sakit sampai
penuh, ya. Banyak rumah sakit yang penuh sampai dibikin tenda-tenda darurat, ya, di rumah sakit. Oleh sebab itu, masihkah kita bisa dapat berharap kuat kepada Tuhan, ya? Senantiasa berbagai macam masalah kita hadapi, ya. Keadaan ekonomi, ya, yang tidak menjadi baik, ya. Kondisi pekerjaan tidak seperti yang kita harapkan. Banyak bisnis yang tidak berjalan dengan baik. Perusahaan banyak yang pada tutup. Toko-toko semua turun gratis penghasilannya. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan di dalam kondisi yang berat seperti ini? Berikut saya akan bahas beberapa poin untuk kita tetap kuat di dalam kondisi yang berat seperti sekarang ini. Yang pertama, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Ya, tetaplah berharap kepada Tuhan, jangan tergoda dengan berbagai jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini, yang justru akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita berada di luar lingkaran perlindungan Tuhan, maka segala berkat-berkatnya juga akan tertahan bagi kita. Agar kita dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, tetap kita berlindung dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kita dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dunia boleh berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar bagi masalah kita. Sudah tidak mungkin lagi ada kesembuhan bagi sakit penyakit kita. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya kepada Dia, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kita buka ayatnya, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita juga bisa buka di dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, apapun kondisi kayak kita, apapun keadaan kondisi kita, ya, kita jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah percaya karena mujizat Tuhan masih ada. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, poin untuk kita tetap kuat di dalam kondisi yang berat, tetap lakukan yang terbaik. Ya, seringkali umat Tuhan menyerah di saat-saat yang justru menuntut kita untuk dapat melakukan hal yang baik. Ada waktu di mana Tuhan ingin melihat ketekunan kita. Tuhan ingin melihat ketaatan kita. Ketika kita tetap melakukan yang terbaik, justru di saat kita dalam kondisi tertekan. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia akan memberi kita kekuatan baru. Dia akan menyertai langkah kita. Dan dia akan memberi kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan menyerah di saat kita harus tetap berjuang. Ingat, kisah bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka melihat bahwa bangsa yang menduduki tanah tersebut memiliki perawakan yang besar-besar seperti raksasa. Mereka merasa kecil bagaikan seekor belalang. Kita bisa buka di dalam
Bilangan, saudara dikasih dalam Tuhan. Bilangan yang ke-13 ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi apapun saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel yang ketakutan melihat musuhnya dan berkata tidak mungkin mereka dapat memasuki tanah tersebut, sama sekali tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Ya, hanya Kaleb dan Yosua yang tetap percaya bahwa mereka dapat memasuki dan merebut tanah perjanjian tersebut. Mereka tidak menyerah di saat segala sesuatu menjadi tidak mungkin. Dan Tuhan benar-benar memberikan hadiah atas kegigihan mereka. Dari angkatan mereka, hanya mereka berdua yang memasuki tanah perjanjian. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi masalah dan kesulitan yang kita alami saat-saat ini, jangan pernah takut. Jangan membuat kita merasa mundur. Tetapi lakukan yang terbaik. Jika kita bekerja, tetap melakukan pekerjaan yang baik, sesulit apapun, ya. Jika kita berbisnis dan sedang menuju kebangkrutan, tetap jalankan bisnis kita dengan meminta hikmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita mempunyai banyak hutang atau banyak permasalahan, tetap lakukan apa yang dapat membuat kita mempunyai penghasilan dan bahkan mendapatkan penghasilan tambahan. Meskipun pada saat-saat pandemi seperti ini, tapi ingat selalu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan yang terbaik, maka Dia akan menuntun jalan kita, membawa kita kepada kemenangan. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Kita sebagai anak Tuhan, sudahkah kita minta tolong kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ya, itu di dalam Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan 4. Dan ayat yang keempat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat ini apapun kondisi kita, apapun yang menjadi sakit penyakit kita, kondisi seberapa terpuruknya kita, teruslah berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Tuhan senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Amin.